Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan, malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah doa 2 September 2020. Malam hari ini kita akan hadir ke hadirat Tuhan, membawa setiap doa pergumulan kita, bahkan nanti kita juga akan mendengarkan firman dan berkat Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Bapak Ibu sedang jemaat yang ada di rumah, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik, yang indah ini. Engkau masih boleh mempertemukan kami Tuhan dalam ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami untuk mendengarkan setiap firman dan berkat yang akan Kau curahkan kepada kami Tuhan. Persiapkan hati kami supaya boleh menjadi wadah yang baik, supaya nanti wadah ini boleh menyalurkan berkat juga kepada orang lain. Kami serahkan Tuhan ibadah doa kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah dipersilahkan duduk kembali. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kalimat doa adalah nafas orang percaya. Maka dari itu, mari kita manfaatkan waktu berdoa ini, waktu yang indah ini dengan baik. Mari kita siapkan hati kita untuk kita benar-benar boleh menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan.
Kita persiapkan hati kita dengan satu pujian indah saat berdoa. Mari dengan segenap hati kita akan pujikan pujian ini. Salam Jemaat Tuhan di GPI Sidomoyo yang ada di rumah masing-masing. Selamat malam. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan untuk kita senantiasa menerima berkat rohani yang menguatkan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita akan belajar firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian, kita akan berdoa memohon penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat anugerah-Mu, atas segala penyertaan Tuhan, sehingga kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Pada malam hari ini kami bersyukur karena kami akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami dan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan berserah diri untuk Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mengakui atas segala dosa pelanggaran hidup kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, yang tentu saja penuh kebahagiaan kalau sampai malam hari ini Tuhan terus memelihara kita
dalam suasana pandemi kita belum bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan di gereja Tuhan di GPI Sidomoyo. Baiklah, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca atau membuka firman Tuhan yang ada di dalam Efesus 5 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Renungan pada malam hari ini dengan judul Aku adalah anak-anak terang. Kita akan diingatkan oleh firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, bahwa kita disadarkan bahwa di ayat tadi kami bagi menjadi 3 bagian, bahwa keadaan kita dahulu dengan sekarang itu sudah lain. Kalau dahulu kita sekalian adalah kegelapan, anak-anak kegelapan atau anak-anak iblis. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang keadaan kita adalah bukan kegelapan tetapi terang di dalam Tuhan. Dan Tuhan menekankan, mengajar kepada kita supaya kita menjadi anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah, firman Tuhan sudah mengingatkan kita dan memberkati kita bahwa kita hidup sebagai anak-anak terang. Tidak seperti dahulu. Ini bersyukur kita diingatkan karena dalam situasi yang sampai saat ini masih mencekam karena corona yang melanda dunia termasuk di Indonesia. Kita tidak seperti orang-orang gelap atau di dalam kegelapan yang tidak jelas. Bahwa kegelapan itu kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat 3 sampai 7, di situ menunjukkan, mengingatkan supaya itu tidak kita lakukan. Itu di situ ada percabulan, kecemaran, serakah, perkataan kotor, perkataan kosong, dan bahkan sembrono. Itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak terang. Tetapi anak-anak terang harus melakukan yang jelas, yang memberkati. Seperti di ayat 9 sampai 12, di situ dikatakan bahwa kita tidak boleh menyembah berhala, tetapi kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal yang kita alami, dan kita melakukan keadilan dan juga kebenaran. Itu adalah hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah, anak-anak terang tidak hanya terangnya dipakai sendiri, bahkan terang itu tidak ditutupi. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa terang itu harus bercahaya, harus menerangi di sekitarnya, di lingkungan yang berada di sekitar kita dimanapun kita berada. Bahwa anak-anak terang punya tanggung jawab atau kewajiban. Tidak hanya terang dimiliki sendiri,
kalau Bapak Ibu simak di dalam bacaan yang lain, di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Apa kewajiban atau tanggung jawab sebagai anak-anak terang? Yang pertama adalah menjadi saksi. Tentu saja menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang atau sumber terang itu sendiri. Kalau kita baca di Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Jadi tidak mungkin dan tidak boleh terang itu yang bercahaya itu malah ditutupi, bahkan tidak ada gunanya, tetap gelap. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi terang itu harus bercahaya, harus menyinari, menerangi yang ada di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita. Menjadi saksi yang baik, anak-anak terang menjadi atau menjaga, menjalani kehidupan yang baik untuk lingkungan di sekitarnya. Tadi dikatakan dalam bacaan Efesus tadi juga dikatakan bahwa hidup kita saksikan kalau kita sebagai anak-anak terang dengan keadilan, dengan hidup yang benar, senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang boleh kita alami sekalipun dalam keadaan seperti ini, di tengah-tengah pandemi yang mewabah dunia ini. Kita senantiasa bersukacita, tetap selalu berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu adalah yang harus disaksikan oleh anak-anak terang sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian tentang apa lagi? Di sini juga Tuhan mengajar, selain mengucap syukur dalam segala hal, kita jangan lupa ketika kita mengalami keadaan seperti ini, serba tidak menghinakan, menekan kita, itu kita tidak boleh diam, meratapi, merenungi, tetapi kita harus menyaksikan. Sebagai anak-anak terang, kita harus tetap bersukacita, senantiasa bersukacita, dan tetap berdoa, bersyukur dalam segala hal, termasuk keadaan saat ini. Dan yang kedua adalah menjadi teladan. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang harus menjadi teladan. Tentu saja kepada orang lain, banyak orang di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, supaya nama Tuhan dimuliakan. Harus menjadi teladan, tidak seperti dunia atau kegelapan yang kita baca di depan tadi. Kita harus menjadi teladan, ya teladan dalam kehidupan kita, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tidak hanya pasif, tidak hanya diam saja, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan, dan itu memberkati orang-orang di sekitar kita. Tentang apa? Kalau kita diajar oleh Tuhan, kita harus melakukan menjadi teladan, baik itu perkataan kita, baik itu tingkah laku kita, dan juga kasih, kesetiaan, dan bahkan kesucian kita. Itu yang harus juga kita lakukan
di tengah-tengah kehidupan yang sudah menurut kami, kalau kita melihat berita di TV atau mendengarkan berita di radio, sangat luar biasa jahatnya, tidak karu-karuan. Banyak orang yang sia-sia mati, dibunuh orang, ditembak orang. Ya, sudah aut-autan. Tapi sebagai anak-anak terang, baiklah kita tetap taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perkataan kita, tingkah laku kita, kesetiaan kita, dan bahkan kasih kita, kesucian kita. Itu yang harus kita teladankan, kita saksikan kepada dunia ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang sangat singkat, yang boleh menjadi berkat bagi kita. Kita sebagai anak-anak terang, kita harus punya kewajiban, kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak terang, yaitu menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang dunia ini, dan juga menjadi teladan dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, kesetiaan kita, dan bahkan kesucian kita, kasih kita kepada orang-orang dunia. Dan biarlah orang-orang dunia, orang-orang di sekitar kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat rohani ini semakin memantapkan kita menjadi anak-anak terang, kita menjadi saksi-saksi Tuhan dan teladan-teladan bagi kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Allah atas firman-Mu yang sedikit ini namun memberkati kami semua. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang, dan kami boleh melakukan tanggung jawab dan kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak terang. Kami harus menjadi saksi bagi dunia, bagi lingkungan kami di mana kami hidup di dunia ini. Biarlah kami memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik, dan bahkan hidup dengan keadilan, hidup dengan benar sesuai dengan ajaran firman-Mu. Dan kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang, bagi semua orang di sekitar kami. Dan orang-orang akan memuliakan nama-Mu yang mengajar dan memberkati kami, baik itu dengan perkataan kami, dengan tingkah laku kami, dengan kasih kami, dengan kesetiaan kami, dan bahkan kesucian kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyempurnakan firman ini di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing dan taat untuk merenungkan, menerima firman Tuhan sebagai berkat rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Berkat firman Tuhan telah ditaburkan oleh hambanya Bapak Supriyono. Tiba waktunya kita untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini manusia yang lemah dan terbatas, maka dalam setiap langkah hidup kita, kita memerlukan Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dengan satu pujian, kami perlu Kau Tuhan.
Malam hari ini ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama untuk PBI atau Pria Baptis Indonesia. Pokok doa yang pertama, tolong doakan bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 supaya tetap bersatu padu dan supaya rakyat dapat mentaati protokol kesehatan yang sudah ada. Selanjutnya, mohon doakan Kota Yogyakarta supaya tetap aman dan terbebas dari COVID-19. Lalu doakan juga tim ibadah dan tim Sunday School dalam menyelenggarakan ibadah dan sekolah minggu online di gereja supaya senantiasa diberi kekuatan dan hikmat oleh Tuhan. Pokok doa selanjutnya untuk WBI atau Wanita Baptis. Doakan panitia mimbar dalam proses mencari gembala sidang. Doakan juga untuk Saudara Jojo sebagai pengantar Injil muda di gereja kita, supaya Tuhan yang memberi kekuatan dan pimpinan. Lalu doakan juga untuk kesejahteraan jemaat dalam pekerjaan, usaha, studi, dan pergumulan hidup, juga untuk usaha dalam memenuhi kebutuhan gereja. Lalu yang terakhir untuk WBI, mohon doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Pokok doa untuk kaum muda atau PKMB, tolong doakan persiapan dan pemberkatan pernikahan teman kita Lulu dan Heru di bulan Oktober 2020. Yang terakhir, tolong doakan anak-anak kita yang sedang studi supaya tetap bersemangat meskipun studi di rumah atau sekolah online. Demikian pokok-pokok doa yang boleh kita doakan bersama-sama. Jika sekiranya sudah cukup, Bapak Ibu sidang jemaat di rumah boleh menutup di rumah masing-masing. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.